yaitu Ibu Selvi Diana Melinda, yang cukup berpengalaman mengenai jurnal. Dan nanti teman-teman juga bisa bertanya. Nanti ada sesi tanya jawab. Nanti saya akan coba bimbing untuk sesi tanya jawabnya. Bu Selvi ini pernah mengajar di Universitas Lampung, kemudian pernah juara 1 di penulisan artikel, kemudian aktif mengikuti konferensi nasional dan internasional. Jadi teman-teman juga bisa banyak belajar mengenai jurnal. Nanti silakan bertanya-tanya dengan Bu Selvi. Mungkin itu saja ya. Mungkin dari saya akan serahkan kepada Ibu Selvi Diana Melinda untuk penyampaian dan penyajian materi untuk jurnal ilmiahnya. Mungkin waktunya saya akan persilakan kepada Bu Selvi Diana Melinda. Terima kasih, Mbak Dian. Silakan, Mbak Dian. Baik, terima kasih Bapak moderator kita yang berbahagia. Beliau adalah dosen baru juga di Kalimantan Barat ini. Selamat pagi teman-teman semuanya, praja-praja semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Semangat di tempatnya masing-masing. Siap semangat, Bu. Siap, semangat. Ya, semoga selalu semangat dan selalu mendapatkan inspirasi serta memberikan pengabdiannya yang terbaik di tempat lokasi magang masing-masing. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Poiman, ya, kepada direktur, kepada wakil direktur, dan juga kepada semuanya. Kita ada sesi sharing-sharing dengan Praja terkait dengan bagaimana kelanjutan dari proses magang ini, karena outputnya adalah penulisan karya ilmiah. Dan kalaupun nanti karya ilmiahnya eksekusinya bagus, mungkin bisa dilanjutkan di Sinta 2, dan itu bisa menjadi satu tiket sendiri bagi Praja untuk tidak skripsi. Kalau saya baca panduannya di situ ya, di panduan magang. Oke, ini hanya sharing-sharing, sesi sharing sosialisasi, mungkin nanti akan ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Nanti saya izin share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu Selvi. Oke, pagi ini kita sharing tentang sosialisasi penyusunan jurnal. Tapi sebelum kita menyusun jurnal, ada beberapa tahapan ya. Sebelum kita membidik jurnal apa dan mau mempublikasikan jurnal kita tentunya harus menyiapkan artikelnya. Dan ada perbedaan antara menulis artikel dengan menulis penelitian. Kita lihat agenda kita dulu agar terstruktur ya. Yang pertama, saya yakin mungkin ada beberapa teman-teman Praja, adik-adik Praja masih kebingungan mau menulis apa dan juga menentukan isu artikel yang hendak ditulis itu juga apa. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan penulisan artikel. Sebenarnya menulis artikel itu seperti apa, tapi mungkin ini nanti akan dipadatkan karena untuk sesi yang kedua ini saja biasanya memerlukan waktu yang panjang gitu. Kemudian yang ketiga, ini overview terkait dengan publikasi jurnal. Untuk pemantik dan juga penyemangat adik-adik Praja bagaimana mempublikasikan jurnal dan juga bagaimana memilih jurnal ya, baik itu nasional ataupun internasional yang terindeks, terutama yang terindeks Scopus. Oke, kita masuk ke yang pertama, memilih isu artikel ya. Sebelum lebih jauh, masih ingat kan tema PL3 kita? Siap masih, Bu. Ya. Siap, masih. Tema ini kan sifatnya luas. Ya, baiklah. Tema ini sifatnya luas ya. Temanya digitalisasi pelayanan publik perangkat daerah dalam mewujudkan era society 5.0. Nah, dari tema ini bukan berarti teman-teman nanti judulnya itu adalah digitalisasi pelayanan.
Bukan berarti seperti itu. Jadi dari tema ini bisa diturunkan menjadi topik-topik tertentu, ya. Tapi ingat, kaitkan juga dengan prodi masing-masing. Maksud saya karena kita adalah prodi manajemen sumber daya manusia sektor publik, maka harus dilihat bagaimana digitalisasi pelayanan ya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia sektor publik di tempatnya masing-masing. Mungkin kalau ada yang di BPSDM, kemudian ada di dinas-dinas yang lain, itu bisa dikaitkan dengan bagaimana mereka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, ASN atau non-ASN, kemudian kaitkan juga dengan konsep digitalisasinya. Dan ini mungkin tidak mudah ya, tidak serta-merta begitu di lapangan dan juga begitu di lokasi magang itu langsung menemukan apa yang hendak kita tulis. Gitu. Sehingga untuk menemukan itu biasanya ya pertama itu kita observasi dulu lokasi magang kita. Kita lihat bagaimana kondisi, mungkin kita lihat bagaimana kebiasaan, bagaimana budaya, bagaimana aturan dan bagaimana semuanya. Jadi di awal observasi kita memang terkait dengan bagaimana kita beradaptasi dan juga bagaimana kita melihat peluang apa yang hendak akan kita tulis. Gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Kalau dirasa ada yang mungkin dari proses pembelajaran di kelas, kemudian dari pengetahuan adik-adik praja semuanya yang sudah diketahui, bahwa ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, atau berbeda, atau hal yang lainnya, itu bisa menjadi satu identifikasi permasalahan di lokasi magang. Ya. Dan kalaupun ada masalah, itu langsung ditulis aja, tipsnya ya, langsung ditulis aja, walaupun memang tidak terstruktur bahasanya, tapi dibuatkan poin-poin permasalahan. Misalnya ya, ada permasalahan terkait jam kerja, kemudian ada permasalahan terkait motivasi, kok di sini pada nggak ada atmosfer bekerja dengan semangat ya, kenapa? Itu bisa diidentifikasi. Dan kalau mau mengidentifikasi, memang kita harus peka dulu terhadap lingkungan kita. Itulah mengapa tadi memang harus observasi dan juga harus mampu untuk mengidentifikasi lingkungan kita, ya, lingkungan magangnya. Kemudian, kalau adik-adik praja sudah memiliki permasalahan di lokasi masing-masing, kok masalahnya banyak banget ya, atau malah kok nggak ada masalah gitu, belum menemukan masalah yang tepat yang bisa dijadikan sebagai objek tulisan, kita adik-adik bisa kaitkan dengan konsep teori ya atau materi MSDM SP itu seperti apa ya, ada pembelajaran tentang rekrutmen, ada pembelajaran tentang diskresi, mutasi, ataupun ada konsep-konsep besar seperti green human resources management, kemudian ada juga tentang sustainability MSDM SP dan lain sebagainya. Karena isu manajemen sumber daya manusia itu tidak hanya berkaitan dengan publik ya, tidak hanya berkaitan dengan ASN, tapi juga non ASN ataupun yang lainnya gitu. Ataupun kalaupun mau mengadopsi konsep-konsep dari swasta, MSDM swasta, itu bisa juga, dan kita lihat apakah itu memungkinkan untuk diterapkan di sektor publik, karena kita fokusnya pada sektor publik. Itu bisa teman-teman kaitkan juga. Nah, kalau sudah menemukan itu juga, permasalahan udah dapet, ya, kemudian kita sudah melihat, kok ini ada kaitannya dengan sustainability MSDM, atau ada kaitannya dengan green MSDM, gitu ya, atau kaitannya dengan konsep besar yang lainnya, itu baru kita bisa merancang satu pertanyaan tulisan lah, atau kalau kita mau menulis itu memang harus ingin menjawab sesuatu. Kalau nulis biasa aja itu mungkin update status ya, nulis biasa terus cuma sekedar mendeskripsikan gambar atau yang lainnya, itu mungkin seperti kalian update status di media sosial atau yang lainnya. Namanya pertanyaan, ada sesuatu tujuan yang mau kita tulis. Nah, itu biasanya kalau dalam penelitian itu adalah rumusan masalah. Dan pertanyaan dalam sebuah artikel atau dalam sebuah tulisan itu menjadi satu kiblat sendiri, menjadi satu patokan kita untuk terus menulis apa sih yang mau kita uraikan,
Ya, itu juga terkait dengan tujuannya. Nah, kalau sudah ada rumusan pertanyaan kita, pertanyaan yang hendak dijawab dalam artikel itu, terus nanti sudah enak. Jadi sudah terarah. Kita menulis berdasarkan rel yang sudah kita tentukan. Gitu. Oke. Kalau masih nggak nemu juga, ya, observasi sudah, tapi mungkin belum ketemu. Identifikasi masalah nggak ketemu juga masalahnya apa. Kemudian di konsep mungkin ada lupa atau ada yang miss, ada yang belum dipahami, belum bisa dikaitkan juga gitu. Kemudian boro-boro atau boro-boro pertanyaan apa yang mau ditulis ya, atau tujuan penulisan kita tuh mau nulis apa gitu. Itu juga belum ketemu. Masih ada satu solusi lagi bagi adik-adik praja yang masih di lapangan, mumpung masih di lapangan ya. Ini Aji, mumpung nggak apa-apa. Mumpung masih di lapangan, karena tanggal 3 kalian harus kembali, dan nggak mungkin baru nyari topik atau baru nyari pertanyaan saat sudah di kampus ya, saat sudah balik gitu. Nah, kalau sampai sekarang di detik ini yang kelompoknya belum mendapatkan ide untuk mau menulis apa, ya silakan banyak-banyak membaca jurnal seputar MSDM sektor publik sebagai sumber inspirasinya. Kalau masih belum ketemu juga, tapi memang silakan juga ya, silakan dan memang harus untuk diskusi dengan pembimbing, ya minta inspirasi dari pembimbing juga, silakan diskusi. Kalaupun ada masukan, silakan dipikirkan dan juga kalian telaah, kemudian cari mungkin konsepnya, cari kemungkinannya, dan bekerjalah bersama-sama dengan satu timnya. Di sini sudah mendapatkan ide semua atau belum? Bisa raise hand kalau bisa lihat dulu. Silahkan raise hand yang sudah dapat atau yang belum dapat. Yang sudah dapat siapa saja? Tim siapa? Ini diem belum atau diem malu atau diem apa? Itu dari Devani ya. Tuh, Mbak Nisa Madut. Sudah ya? Dari tim siapa, Devani? Izin, Bu. Ya? Silakan Devani. Judul dari kelompok kami yaitu implementasi digitalisasi sistem informasi pegawai Sijari on AKD pada ASN di Biro SDM Provinsi Jawa Tengah. Si apa tadi? Nama aplikasinya apa? Sijari on AKD. Sijadi. On AKD. Sijadi non apa? On On. Oh, Sijadi on apa? Sijari on AKD. On AKD. Oke. Devani sudah ada ide, yang lain juga sudah ada. Anissa. Anissa, mana Anissa? Siap, Bu. Nisa Mardotila. Iya. Siap, Bu. Nisa di mana? Izin, Bu, saya di BKD Provinsi NTB. Oh, di NTB. Sudah dapat ya? Ide tulisannya sudah dapat? Siap, sudah, Bu. Yang belum dapat, tim siapa nih? Ya, kalau jika belum dapat nanti bisa berdiskusi sama Ibu Selvi. Artinya sudah dapat semua ya? Oke, anggap saja sudah dapat semua ya. Kalau sudah dapat semua, ini saya kasih contoh topik-topik MSD, MSP.
Kalau sudah dapat semua, artinya tinggal ditulis. Nih, nggak ada masalah terkait dengan menentukan ide tulisan. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih kalau sudah dapat ide, terus bagaimana menuliskannya. Oke. Kalau mau menulis artikel, kita memang harus mulai dengan sesuatu yang mungkin kalau kita tulis sekarang, yang kemarin juga teman-teman yang lain sebelumnya, magang sebelumnya, atau penulis-penulis dan peneliti sebelumnya juga pernah menulis hal yang sama nggak dengan kita. Gitu. Ya. Kalau mau mengecek itu sebenarnya ada aplikasinya, kita bisa buka di open source-nya ya, atau bisa juga kita cek di Mendeley juga gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin sesuatu yang kita mau menulis, sudah ada pertanyaan penelitian, tapi mau menulis itu dari mana dan mulai dari apa. Yang pertama, ya, kita bisa coba, ini ada rumus namanya CCTE. Ya. Yang pertama itu kita lihat, ya, adakah sesuatu perubahan atau transformasi atau kemajuan atau memang stuck di situ aja terkait dengan topik yang kita tulis. Ya. Kalau tadi Devi tadi tentang implementasi si jadi on AKD ya. Ini memang yang namanya si jadi, kemudian ada lagi aplikasi kalian namanya Dilan ya, si Dilan. Ini ada aplikasi yang lainnya. Itu memang tools-nya ya. Itu memang sarana atau alatnya yang apa namanya yang masuk ke dalam digitalisasinya, ada namanya gitu. Si jadi, si Dilan ataupun yang lainnya. Tapi hal yang paling kita harus lihat itu adalah bagaimana ya itu si aplikasi-aplikasi itu punya perubahan atau punya transformasi atau punya kemajuan dari sisi konseptualisasinya. Tidak hanya kita melihat sekedar implementasi, evaluasi, ataupun yang lainnya. Kalau mau menuliskan sebuah artikel yang dipublish, ya, atau yang mau kita kirim menjadi satu artikel, entah itu di Sinta ataupun di Scopus, itu ada sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Maka kita mau melihat perbedaannya itu dengan rumus ini bisa. Apakah ada perubahan terkait topik itu? Kemudian apakah ada kontroversi juga terkait topik dan juga masalah itu? Ya. Nah, sekarang trennya seperti apa juga? Kalau kita lihat tema digitalisasi pelayanan publik, trennya sekarang seperti apa? Ya, trennya ternyata masing-masing dinas itu ada nama aplikasinya masing-masing. Ada si Jadi, ada si Dilan, ada si Randu, ada si Sisi yang lainnya. Ternyata sudah banyak ya gitu, tren digitalisasi pelayanan publik. Nah, kalau kita sudah ada data bahwa pemerintah daerah dalam konsep e-government itu trennya itu sudah meningkat, sudah banyak terkait dengan aplikasi-aplikasi itu. Lantas apa gitu? Apa yang harus kita bahas? Apa yang harus kita tulis? Itu yang menjadi poinnya. Ya. Kalau memang boleh aja kalau mau menulis deskripsi ya, hanya deskripsi dan memaparkan bagaimana aplikasi itu digunakan. Tapi kalau ingin lebih lanjut, misalnya kalian ingin publis ke artikel ilmiah atau ke jurnal, itu memang harus ada sesuatu yang berbeda dari penulis sebelumnya, atau ada sesuatu yang kita tawarkan yang terbaru dari tulisan atau topik tersebut. Selain tren, itu juga ada emergensi. Emergensi misalnya terkait dengan kondisi sekarang pandemi atau yang lain sebagainya. Itu bisa kita kaitkan. Jadi ada 4 momentum yang seperti ini, ya, 4 rumus ini juga yang harus kita bisa lihat. Apakah memang topik yang kita ambil itu memuat unsur dari 4 ini? Ya, nanti di sesi publikasi jurnal akan saya paparkan juga sedikit terkait dengan kenapa ini 4 hal ini penting. Nah, kemudian biasanya nih yang tanya ke saya juga
saya judulnya apa ya Bu gitu. Saya mau nulis tentang judul ini. Nggak apa-apa. Kalau yang namanya menulis dimulai dari judul tuh nggak apa-apa. Artinya mungkin nanti akan diubah menjadi kalimat tanya. Misalnya tadi tentang punya Devi implementasi Sijadi on AKD di BPSDM Jawa Tengah. Artinya nanti rumusan pertanyaan penelitiannya bagaimana sih ya? Bagaimana implementasi aplikasi Sijadi on AKD di BPSDM Jawa Tengah. Sebenarnya mengubah judul kemudian diubah menjadi kalimat tanya ya. Itu bisa juga kalau yang terbiasa untuk pola pikirnya dimulai dari judul. Tapi yang namanya judul untuk sebuah tulisan itu bisa berubah-ubah. Apalagi untuk sebuah penelitian ya, penelitian yang sifatnya kualitatif ya. Kalau yang kuantitatif mungkin memang sudah begitulah karena kuantitatif itu menguji suatu konsep tertentu X terhadap Y ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk kualitatif sepanjang kita masih mencari data, masih di lapangan, itu judul belum tentu judulnya itu fix-nya itu. Bisa jadi kita menemukan data baru dan judul kita bisa berubah. Pertanyaan penelitian kita A, kemudian kita dapat data yang lainnya, dan ini bisa dikaitkan dengan konsep yang lainnya, itu bisa saja berubah. Karena riset kualitatif atau tulisan kualitatif itu tergantung dari bagaimana hasil amatan dan juga hasil data di lapangan. Tapi untuk kalian, ya, kalau kalian sudah terbiasa paradigmanya itu dimulai dari judul, it's okay. Saya bisa berikan kemudahan atau bisa berikan pedoman untuk kalian biar nggak bingung-bingung lagi. Yang pertama, modal yang pertama kalau sudah ada judulnya, judul itu sebaiknya tidak lebih dari 15 kata. Kalau di buku panduan magang itu juga sudah ada terkait dengan penjelasan judul. Judul itu jangan panjang-panjang. Semakin simple dan mudah dipahami itu semakin bagus. Semakin simpel dan mudah dipahami oleh semua orang itu semakin bagus. Bukan berarti judul yang campur-campur bahasa Inggris gitu dan sulit dimengerti oleh orang banyak itu semakin bagus, itu bukan berarti seperti itu. Judul semakin simpel semakin baik dan dia jangan panjang-panjang. Jangan terlalu lengkap, jangan menjadi satu paragraf itu judul, itu jangan. Intinya tidak lebih dari 15 kata. Kalau di reviewer jurnal itu memang rumusnya itu tidak lebih dari 15 kata. 14 paling maksimal itu 14 kata. Judul itu terdiri dari apa sebenarnya? Judul itu ada yang namanya objek formal, ada yang namanya objek material, dan juga konteks. Objek formal itu apa? Objek formal itulah yang akan kita berikan datanya, yang akan kita tulis, yang akan kita paparkan, yang akan kita jawab. Ya, saya kasih contoh. Contohnya adalah, ini contohnya ya, sekedar contoh. Ini memang skupnya masih luas, bisa diganti mungkin di daerah atau di dinas apa gitu. Ini contohnya Big Data Contribution to Human Resources Management in Local Government. Objek formalnya yang warna merah, Big Data Contribution. Artinya yang mau kita jawab, yang mau kita tulis, itu adalah kontribusi Big Data. Bukan pemaparan bahwa tupoksi dari BPSDM, tupoksi dari Dinas Pariwisata, tupoksi dari ini, kebanyakan deskripsi tentang lokasi dan juga tugas itu jadi nggak balance, jadi nggak kejawab pertanyaan yang tujuan tulisan itu tuh nggak kejawab. Jadi yang utama itu kita cari big data, objek formalnya, kontribusi dari big data itu apa. Kemudian ada juga namanya objek material. Objek materialnya apa? Yang mau kita bandingkan atau yang mau kita lihat dari kontribusi big data ini untuk apa? Untuk manajemen sumber daya manusia. Artinya kita sudah dapat objek formalnya.
Nah, konteksnya gimana? Di local government, atau di dinas tertentu, atau di masa pandemi, atau bisa ini ya, bisa tempat, bisa lokasi tempat, lokasi, kemudian masa tertentu gitu tuh bisa. Jadi bisa aja ini saya ganti big data contribution to human resources management in COVID pandemi era gitu, bisa aja. Nggak harus di local government gitu. Atau di inisiasinya luas juga bisa aja. Jadi kalau yang judulnya masih kurang sreg atau rumus judul itu gimana sih sebenarnya? Kalian harus bisa membedakan mana yang objek formal, mana yang objek material, dan juga mana yang konteks. 3 hal itu harus terdiri dari 3 hal itu. Terus kalau 2 aja bisa nggak? Coba ya, kita coba. Human Resources Management in Local Government. Apa yang mau kita tulis? Kalau manajemen sumber daya manusia di pemerintah daerah gitu. Ya terus apa yang mau dijawab tuh apa? Kenapa? Kan tidak fokus ya, terlalu luas entah konsepnya atau apanya. Tapi kalau kita ada objek formal, yang terpenting itu memang objek formalnya, big data contribution, artinya kita cari apa sih kontribusinya big data untuk manajemen sumber daya manusia. Itu yang harus kita jawab. Kalau tadi contoh Devi implementasi si jadi on AKD di Jawa Tengah. Implementasi si jadinya ini, ya, implementasi itu adalah objek formal. Sementara si jadi atau aplikasi toolsnya si jadi on AKD ini adalah objek materialnya. Jadi dia mau melihat bagaimana atau implementasinya si aplikasi ini tadi di Jawa Tengah ya, BPSDM Jawa Tengah. Konteksnya di Jawa Tengah. Konteks bisa tempat, bisa suatu masa tertentu atau ya lokasi tempat, dan ada sesuatu yang dimiliki oleh si objek materialnya ini. Ini terkait judul. Kemudian syarat yang kedua, judul yang baik juga harus memuat 3 kata keyword. Ya, 3 kata maksudnya bukan berarti kalau big data contribution itu kalimat. Ada 3 kata ini. Nah, 3 kata ini nanti memudahkan kalian atau memudahkan kita untuk menulis literatur review atau menulis daftar pustaka, tinjauan pustaka. Kalau saya ngambil tentang judul ini, big data contribution to human resources management, teorinya apa ya? Pisau analisisnya apa ya? Konsepnya apa ya? Gitu. Kerangka pikir saya nanti gimana ya? Gitu. Nah, terutama untuk konsep dan juga terutama untuk tinjauan pustakanya nanti, apa yang mau saya tuliskan di situ? Yang mau dibahas apa? Karena judul kita sudah memuat dan juga sudah masuk unsur 3 kata ini, big data contribution, artinya nanti di literatur review kita harus tulis yang namanya big data itu apa? Paparkan tentang big data, konsep big data. Kemudian selanjutnya apa lagi yang dibahas? Human resources atau MSDM-nya itu apa? Silahkan tulis di daftar pustaka, tinjauan pustakanya. Manfaatnya apa sih tinjauan pustaka? Kita kalau masuk ke hutan, gelap, nggak tahu arah dan tujuan, kita butuh sesuatu kan untuk berjalan di tengah hutan itu. Kita butuh cahaya, atau kita butuh senter, atau kita butuh tanda-tanda yang lainnya. Gitu. Begitupun juga dengan yang namanya tinjauan pustaka. Itu juga sebagai panduan atau merefleksikan kembali apa sih yang dibahas sama si penulis ini. Kemudian local government juga, kenapa istimewa? Kenapa local government ini menarik untuk menjadikan satu konteks dalam penelitian ini atau dalam tulisan ini? Itu harus kita masukkan juga. Jadi kalau judul kita sudah ada nih, 3 hal ini, 3 keywords ini, artinya sudah gampang lah kalau mau ditulis lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga,
Harus ada wujud, harus ada bukti, harus ada fakta, harus ada data dari objek formal. Kita kan mau melihat big data contribution, kontribusinya big data. Artinya, kita harus ada bukti, harus ada data kontribusi itu. Carinya di mana? Carinya dengan metode, entah itu wawancara, observasi, atau literatur review, atau dokumentasi, atau yang lainnya. Nanti ada di bab metode. Gitu. Saya kasih contoh, ya kontribusi big data, menguatkan manajemen SDM aparatur, atau juga kontribusinya membentuk sistem kerja lembaga pemerintah yang efisien. Itu misalnya. Ini sebenarnya sudah jadi jawaban yang bisa ditulis teman-teman semuanya pada result atau hasil atau diskusi dari tulisan itu. Kalau sudah ada teman-teman 1, 2, 3 ini, tinggal ditulis itu enak. Enak kayak makan bakwan Pontianak. Oke ya, sudah ada modal nih. Sudah dapat judul, udah ada fix, keywordnya sudah ada. Oke, udah mantap pokoknya ya. Kemudian hasilnya udah kebayang, saya sudah ada 5 poin dari hasil itu. Implementasi, kalau tadi implementasi mungkin pakai teorinya Grindel atau teorinya Edward atau teorinya Van Meter Van Horn gitu ya. Bahwa ada sosialisasi, ada ada proses-proses implementasi yang lainnya yang harus diperhatikan. Itu nggak apa-apa, itu bisa jadi satu bukti atau wujud atau nantinya bisa kita cek dan cari datanya juga. Artinya dia menggunakan tools atau pisau analisisnya dari konsep seseorang atau yang sudah ada sebelumnya. Bisa aja seperti itu. Nah, artinya kita tinggal nyiapin naskah. Kalau di panduan itu sudah ada, ya sudah ada pedomannya, ada daftar isi abstrak, kemudian pendahuluan, metode, ya hasil dan pembahasan disambung ya, saya lihat kemarin hasil dan pembahasan itu digabung. Kalau untuk laporan kalian nanti itu hasil dan pembahasan digabung menjadi satu. Nah, artinya teman-teman semuanya kalau sudah di tahap itu sudah tinggal nyiapin naskah. Ya, naskah artikel jurnal itu memang berbeda dari laporan hasil penelitian. Jadi kita kalau mau, saya niat nih mau saya teruskan ke Sinta 2, Sinta 3 atau Sinta yang lainnya gitu. Atau mau ke Scopus, yang harus diperhatikan itu adalah kita harus membaca referensi dari jurnal yang kita tuju, ya harus tahu gaya selingkungnya seperti apa. Kemudian kita juga harus memahami mereka itu sebenarnya topik-topik membahasnya itu tentang apa. Jangan sampai kita salah kamar ya tentang MSDM, tapi kita ngirimkannya ke jurnal tentang government information gitu, atau MSDM tapi ngirim ke jurnal tentang kehutanan, itu kan salah kamar namanya. Jadi kita harus lihat-lihat juga jurnalnya apa. Nah, kalau naskahnya sudah siap, oh iya, ini saya mungkin waktunya sedikit ya, saya kasih paparan aja sedikit. Bagaimana sebenarnya menuliskan latar belakang, kalau teman-teman kesulitan. Latar belakang, kalau rumus mudahnya 5W1H aja dan juga sitasi. Oh iya, sitasi teman-teman biasanya sitasi dari mana? Mengutip dari mana? Mengutip sesuatu itu dari mana? Google Scholar atau dari Google biasa? Google Scholar. Google Scholar, Kak. Google Scholar. Biasanya dari Google Scholar kalian tulis referensinya manual atau otomatis? Nulis daftar pustaka itu manual atau otomatis? Biasa manual ya. Nanti setelah ini sebentar saya akan paparkan kalau kalian sekaligus mencari bagaimana kalian mencari sitasi, sumber sitasi, dan juga menuliskan daftar pustaka secara otomatis ya. Karena kalau manual titik koma misalnya Rahmat Firdaus, koma Rahmat
terus bukunya tentang MSDM Jakarta, titik 2, Geraha Pustaka, gitu kan lama ya. Kayak gitu udah zaman inilah laulu banget, zaman lama banget gitu. Sekarang kalian kan anak era bukan milenial, generasi Z, generasi Y, generasi yang lainnya, semua serba digital. Jadi saya kasih bagaimana kalian mencari sumber referensi sekaligus itu langsung connect ke artikel kalian di daftar pustaka. Jadi tiba-tiba blok gitu aja langsung keluar. Ini dulu tentang latar belakang. Kalau yang bingung-bingung, apa sih fakta sosial, apa fakta literatur, apa tujuan tulisan, argumen atau hipotesis, gitu. Nggak apa-apa, tulis saja dulu dengan 5W1H. Itu apa, terus itu gimana sebenarnya, kondisinya seperti apa, kapan, dan juga bagaimana kalian bisa runutkan. Dan juga jangan lupa melakukan sitasi. Jangan dari Google terus plek ketiplek ditaruh gitu ya. Taruh di tulisan kalian. Sampai satu paragraf. Nanti itu kalian akan kena namanya plagiasi atau plagiat. Ya, itu kalau mau kalian submit ke jurnal itu otomatis langsung ditolak. Belum ada 1 jam tuh balik lagi gitu. Karena memang mereka ada tools-nya atau alatnya untuk mendeteksi berapa persen tingkat kemiripan dengan tulisan yang ada sebelumnya. Tulisan-tulisan orang yang ada sebelumnya. Nah, yang harus dimuat di dalam sebuah latar belakang itu adalah fakta sosial atau fakta, maksudnya apa sih kondisi yang terjadi dari objek material. Tadi objek material misalnya tentang, contoh punya si Devi aja ya, implementasi. Dalam implementasi sebuah aplikasi, apa sih yang terjadi? Kalian bisa paparkan dulu secara umum sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua, fakta literatur, gap teori. Ini kalau ininya novelty ya. Ada sesuatu kebaruan atau ada sesuatu yang ditentang atau sesuatu yang dipertahankan nggak dari konsep itu. Nah, kemudian baru paparkan tujuan nulis. Sebenarnya saya ingin menulis tentang implementasi dari aplikasinya BPSDM. Kemudian kenapa saya menulis tentang implementasi? Karena implementasi ini, implementasi aplikasi di BPSDM ini mungkin top-down dari atas, dari pimpinan langsung ke bawah, tapi ini dari bawah, dari staff, kemudian mereka mengusulkan atau proses implementasinya itu dari staff kemudian ke pimpinan. Jadi ada sesuatu knowledge gap-nya, ada sesuatu yang mungkin akan kita beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mungkin sifatnya top-down, kita ini mau menulis dari sisi yang bottom-up, gitu ya, Devi tadi ya. Nah, kalau kita sudah paparkan itu, baru kita masuk ke, jadi saya itu intinya mau menulis tentang apa gitu ya. Kita sambungkan kalimatnya tentang kekurangan dari, kan pasti ada kelebihan dan juga kekurangan dari tulisan-tulisan orang-orang sebelumnya. Nah, sementara celah kita mau mengisi apa? Kami mau mengisi tentang dari implementasi dari bottom up. Bagaimana sih sebenarnya implementasi teknologi informasi di pemerintahan, tapi yang proses pelaksanaannya itu dari staf yang di bawah. Nah, itu mungkin menarik ya, di sisi menariknya. Nah, baru ada yang namanya argumen atau hipotesis atau dugaan sementara, jawaban-jawaban sementara yang belum tentu itu betul atau belum tentu benar-benar terjadi di situ. Kita bisa kasih contoh bahwa kalau di Jogja seperti ini, misalnya, kalau di Aceh seperti ini, kalau di tempat yang lain juga seperti ini. Kita nggak tahu kalau di Jawa Tengah yang seperti apa. Itu ada namanya argumen atau hipotesis sementara. Nah, isinya latar belakang tuh itu. Ya, jadi jangan menulis latar belakang tuh muter-muter, mau cerita tentang IPDN Kalbar, tapi muternya jauh banget dari dunia Antartika atau dari yang lainnya. Ibarat juga mau menulis tentang MSDM di BPSDM Jawa Tengah, tapi jauh kita ngebawa tulisan tuh dari Indonesia adalah negara kepulauan yang penting. Wah, itu jauh banget, nggak to the point. Latar belakang tuh harus to the point. Jadi jangan muter
yang umum-umum banget gitu tuh nggak usah, langsung to the point. Nah, kemudian karena tidak ada literatur review, bisa dimasukkan citasi tadi ya ke latar belakang di bab, jadi bab latar belakang atau pendahuluan. Kan di panduan itu langsung ke metode. Nah, apa yang harus ditulis di metode? Metode itu rumusnya juga cuma 3. Metodenya apa? Kuantitatif, kualitatif, deskriptif, atau fenomenologi, ya pendekatan fenomenologi, kemudian pendekatan etnografi, atau pendekatan kalau kuantitatif survei, kemudian apa gitu yang lainnya. Itu apa? Harus ada jenisnya ya, harus ada jenis kelaminnya lah metode ini. Kalau mau mix metode antara kuantitatif dan juga kualitatif, antara deskripsi dan juga survei, ya nggak apa-apa juga. Ya. Harus ada, jangan metode wawancara. Ya, wawancara itu adalah pengumpulan datanya, tapi itu adalah metode apa. Nah, kemudian paparkan juga kenapa mengambil metode itu, alasannya. Dikaitkan dan juga dicocokkan dengan topik implementasi itu tadi, atau topik objek material itu tadi. Nah, terus baru uraikan bagaimana metodenya. Nah, kalau untuk menulis hasil dan pembahasan, tipsnya kalau untuk hasil itu siapkan dulu datanya apa. Kita kan sudah mengumpulkan data di lapangan, sudah disiapkan. Kalau kualitatif itu mungkin reduksi data digolongkan antara data A, B, C, D, topik A, B, C, D, dan segala macamnya itu harus dikumpulkan dulu. Kemudian kita restatement. Restatement itu boleh kok mengulang kata-kata, atau boleh kalau tabel ya sifatnya tabel, ataupun dia grafik itu boleh kita mengulang, membahasakan gambar menjadi bahasa, itu boleh. Nah, kalau description data, description ini setidaknya memuat 3 hal unsur penting dari data yang kita tulis itu tadi. Nah, baru kemudian explanation data. Kita jelaskan. Jelaskan itu adalah compare. Ya, compare antara data satu dengan yang lainnya dan dikaitkan dengan topik tulisan atau tujuan penulisan kita. Itu hasil. Nah, kalau untuk pembahasan, itu bisa apa sih yang harus ditulis di dalam pembahasan gitu. Kayaknya udah hasil, tapi mumet nih mau nulis analisisnya kayak apa. Yang harus termuat di dalam pembahasan atau analisis suatu hasil tulisan itu terkait dengan yang pertama ya, yang utama, mungkin ini sifatnya umum ke khusus gitu ya. Ada nggak sih, sudah ada jawaban nggak sih dari tujuan atau pertanyaan tulisan kita itu tadi. Di awal, di paragraf pertama itu resumnya itu udah ada, gambaran umumnya itu udah ada, kita tulis di situ untuk pembahasan. Kemudian kita kasih interpretasi. Interpretasi itu artinya apa? Kasih makna hasil penelitian itu, hasil tulisan itu dikasih makna. Data itu ada maknanya nggak? Nggak mungkin kita tinggal taruh gitu aja, nggak ada maknanya itu. Nah, kemudian kontekstualisasikan hasil itu. Faktor apa saja mungkin yang mendukung, faktor apa saja mungkin yang mempengaruhi, faktor apa saja mungkin yang membuat itu menjadi sulit untuk dilakukan gitu ya, implementasinya atau yang lainnya. Kemudian implikasi hasil juga, dampaknya ya. Kemudian bisa juga komparasi hasil penelitian kita dengan bedanya hasil penelitian yang selama ini ada, itu masukin, proses citasinya juga masukin. Nah, yang terakhir tentu saja memuat tentang rencana aksi. Next-nya apa dari, kalau kita udah punya hasil ini, kita udah bahas, next-nya apa dari pembahasan kita. Mungkin untuk peneliti yang lain atau penulis yang lain bisa mengambil dari aspek budayanya, dari aspek motivasi, dari aspek yang lainnya. Kita bisa kasih masukan. Ya. Kalau kesimpulan, pertama yang namanya kesimpulan harus menjawab tujuan penulisan. Dan yang dituliskan itu apa? Temuan terpenting, tak terduga, shockingnya apa ya. Kemudian sumbangan keilmuan, karena, oh ya, ini penting ya untuk teman-teman dan juga praja sekalian, kalau menulis sesuatu, kita bukan konsultan pemerintah gitu ya, yang menyelesaikan segala permasalahan yang ada di pemerintahan melalui tulisan kita. Gitu.
Tapi ini adalah refleksi keilmuan. Jadi sumbangan yang utama, karena kalian adalah adik-adik pemikir praja yang memang sedang studi, jadi sumbangan yang utama itu adalah sumbangan untuk keilmuan. Ya. Memang kalian boleh memasukkan saran untuk pemerintah daerah, gitu. Tapi kalau untuk secara teknis itu kan perlu dikaji lebih dahulu ya. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kalian memberikan sumbangan keilmuan dari hasil fenomena yang kalian lihat dan kalian tulis itu. Kemudian keterbatasan penelitian dan penelitian lanjutannya itu bisa dituliskan di dalam kesimpulan. Itu tadi terkait dengan penulisan, dan ini publikasi jurnal. Saya cepat saja, tidak terlalu lama ini. Untuk melakukan publikasi artikel jurnal, itu harus mempersiapkan naskah, cari jurnal sasarannya, sesuaikan template-nya ya dengan jurnal yang mau kita tuju, submit, kemudian sabar menanti review dan revisi artikel. Nah, proses review itu bukan kayak Bandung Bondowoso membuat candi dalam 1 malam ya, yang kita seminggu atau 2 minggu kok nggak dibales-bales gitu ya, ibaratnya kirim WA kok nggak dibales dalam waktu 5 menit itu sakit hati, ditunggu banget gitu enggak. Tapi kalau review itu karena memang yang namanya apa sih, tim jurnal itu adalah tim sukarelawan yang memang punya kesibukan masing-masing gitu. Tapi kalau jurnal yang bagus memang dia ada tenggat waktu, misalnya 3 bulan itu harus dikirim review baliknya seperti apa, revisinya seperti apa. Dan saat untuk momen review itu kita harus sabar menanti. Ada yang sampai tahunan, ya, ada yang sampai ya kalau paling cepat 3 bulan, ada yang lebih cepat lagi mungkin 7 hari. Kalau jurnal-jurnal terindeks Scopus itu, kalau yang dia profesional itu 7 hari itu sudah dibalikin. Apakah jurnal kita itu layak direview atau langsung ditolak. Kalau yang langsung ditolak jangan patah semangat. Mungkin artikel kita bukan nggak bagus, tapi nggak cocok dengan visi misi mereka. Kita harus cari jurnal yang lain. Kemudian selanjutnya artikel jurnal itu terbit. Nah, ini pasti udah happy kalau udah terbit. Nah, mencari jurnal sasaran. Jurnal itu ada banyak macam ya. Jurnal itu ada banyak sekali. Tapi kita harus memastikan yang selingkup dengan keilmuan kita. Ya, tadi yang saya bilang, kita tentang MSDM jangan sampai kirim jurnal karena saya punya ini apa namanya kenalan di tim jurnal itu, tapi dia tentang kehutanan, masukin aja tentang kehutanan gitu. Kan nggak nyambung, pasti akan ditolak karena kalau dia sudah berpengalaman atau dia sudah profesional tuh dia tidak mungkin menerima artikel yang di luar skupnya jurnal itu. Jurnal itu ada apa aja? Ada bermacam-macamnya. Ada jurnal internasional bereputasi, indeks Scopus, ada indeks SWOS. Nah, kalau di apa namanya nasional tuh Sinta 1 tuh rata-rata sudah indeks Scopus. Sinta 1 tuh udah masuk kategori jurnal internasional bereputasi. Kalau jurnal internasional bereputasi sedang, reputasi itu maksudnya nama apa ya? Sudah bagus, punya nama baik lah intinya. Tapi yang masih so-so gitu, yang masih sedang-sedang, itu indeks DOAJ sama Sinta 2. Biasanya ada, tapi ada juga jurnal Sinta 2 yang belum belum menginternasional atau belum masuk ke dalam kancah internasional gitu, ada juga. Yang impact factor-nya masih rendah. Ya. Kemudian ada lagi jurnal nasional akreditasi Sinta 2 sampai Sinta 6. Ada juga jurnal ber-ISSN. Dia belum masuk 3 kategori yang namanya bereputasi, atau jurnal internasional bereputasi sedang, atau jurnal nasional Sinta itu belum masuk. Masih ber-ISSN. Biasanya ini adalah jurnal-jurnal yang newbie, atau baru bikin gitu. Atau udah bikin tapi ditinggal lama hingga agak mati suri gitu ya. Nah, itu jurnal ber-ISSN, tapi dia belum akreditasi Sinta. Nah, ini cara submitnya, pasti nanti ada open source ya, kita harus submit isi data dan lain sebagainya. Nanti bisa butuh praktek kayak gitu ya. Nah, faktanya nggak semua artikel yang disubmit itu diterima. Kenapa? Karena itu tadi, nggak ada sesuatu hal yang baru. Terus nggak ada, dan topik yang kita tulis itu juga
out of date atau laule zaman dulu banget, jadul lah. Terus metodenya nggak jelas, kualitatif tapi kok dia pakai survei gitu, nggak jelas kan. Terus pembahasannya kurang mendalam, analisis hasil dan juga analisisnya itu tadi nggak mendalam, hanya mendeskripsikan tanpa memberikan makna apapun gitu dari yang ditulis. Kemudian referensinya nggak memadai. Untuk referensi minimal itu 30 jurnal, 30 judul ya. Yang cuma 10 biji gitu, atau 3 biji, atau 15 gitu, enggak. 30, minimal itu 30. Nah, solusinya apa kalau misalnya jurnal kita selalu ditolak? Metodenya jelas harus kita perbaiki, ya. Ada tahapan, ada sampel, ada waktu, ada instrumen, dan lain sebagainya. Referensi kita 3-5 tahun terakhir. 80% jurnal, 20% boleh buku. Ya, diusahakan jurnalnya jurnal bereputasi atau jurnal ya Sinta atau Scopus. Kemudian lakukan parafrase biar nggak kena plagiat. Parafrase itu bukan sekedar menuliskan kalimat langsung menjadi kalimat aktif menjadi kalimat pasif, gitu bukan ya. Tapi ada juga sih teknik parafrasenya. Kemudian mencari dan membaca 10-20 artikel terbit 5 tahun terakhir. Membuat latar belakang yang memunculkan kebaruan dan hasil penelitian dilengkapi dengan, nah biasanya memang reviewer itu, kalau dia ada tabelnya, ada gambarnya, ada grafik, ada kerangka-kerangka yang memuat, apa sih namanya, gambar-gambar yang menarik, yang menuliskan kerangka pikir kita di situ atau konsep kita di situ, itu biasanya memang lebih bisa diterima. Kecuali kalau untuk jurnal-jurnal yang memang di antropolog, jurnal-jurnal yang sifatnya naratif semua, itu mungkin bisa aja kita masuk. Tapi secara umum ya, semakin ada gambar, semakin ada kerangka, semakin ada tabel-tabel konsep atau peta-peta konsep, itu semakin disukai sama reviewer jurnal. Dan itu nggak akan langsung di-skip, pasti langsung dipikirkan dulu gitu, dilihat dulu, oh begini lu pikirnya. Jadi nggak langsung tertolak, dibalikin gitu. Oke, itu saja dulu. Terima kasih teman-teman. Oh ya, saya mau memberikan satu contoh untuk teman-teman semuanya, bagaimana menulis biar nggak manual ya daftar pustakanya, dan juga citasi kita itu otomatis langsung ada gitu di apa namanya, di artikel kita. Ini saya sudah mengumpulkan ada beberapa topik MSDM sektor publik. Misal ini tulisan saya ya. Misal ini kita sudah menulis. Nah, kita melakukan citasi tertentu. Kita melakukan citasi tertentu ya. Izin Bu, mungkin bisa di-share screen Bu ya. Oh iya. Maaf lupa. Teman-teman semuanya tahu yang namanya Mendeley nggak? Siap, tahu Bu. Tahu ya. Sagita sudah tahu ya. Sagita udah happy nih, udah ACC dia. Selamat. Oke teman-teman, ini yang namanya Mendeley, bisa ketik mendeley.com gitu. Nah, jadi kalau tadi yang saya bilang jurnal itu harus, bukan jurnal itu ya minimal 30 jurnal deh, 3-5 tahun terakhir. Suaranya balik. 3-5 tahun terakhir. Jadi jangan merasa, wah kiamat banget kayaknya ya, berat banget, susah banget 30 jurnal. Kalau kalian cari di Google Scholar atau Google pada umumnya, itu memang sulit. Nah, tips dari saya, silakan kalian cari di Mendeley. Klik, kalian ini open source ya, tapi juga berbayar sebenarnya. Tapi kalau untuk yang umum dengan kapasitas 100 artikel masih bisa lah, masih bisa masuk. Gitu. Misal ini tentang, kelihatan ya layar saya. Kita kan tentang ini ya, MSDM. Ya kalau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya bikin Inggris ya, karena keterbatasan. Nah, silakan kalian klik. Ini langsung keluar.
Dan yang tadi tips dari saya minimal 30 judul 3 tahun terakhir. Wah, 3 tahun terakhir kayak mana? Atau 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir kayak mana nyarinya? Coba lihat di sebelah kiri. Itu ada year, ya. 2002, 2001, 2020, 2019, kelihatan ya? 2018. Ini banyak banget ini yang ngebahas tentang manajemen sumber daya manusia. Kalian klik 2002 aja udah ada 61. Jadi jangan khawatir kalau 5 tahun terakhir, artinya masih 2018 tuh masih masuk lah. Nih, jurnalnya banyak tuh. Tinggal kalian wah. Selamat menikmati dan mengaitkan dengan topik kalian. Kalau ada MSDM tentang pendidikan, MSDM tentang ASN. Kalau misalnya MSDM, ASN, klik aja, ketik. Ya, memang terbatas, 2002 cuma 1, 2001, 13. Tergantung kalian pinter-pinter keyword-nya kayak apa. Nah, ini ya misalnya kalau kalian, saya ambil contoh ini, manajemen aparatur sipil negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita klik nih. Di sebelah kanan ada view PDF. Artinya kalau dia open access pun ini kalian bisa langsung klik. Oh, dia langsung mengunduh. Sistemnya langsung mengunduh. Ya kan? Kalian bisa baca di sini. Baca artikelnya, dia bahas tentang apa, intinya apa, dia punya data apa, gitu. Kalau teman-teman mau langsung ternyata mengutip nih, mengutip dari hasil dari jurnalnya Bapak ini ya. Artinya ini nanti pasti dimasukkan di dalam daftar pustaka. Nggak usah nulis manual, Pak Agung, gitu, Agung, koma, misalnya ya. Ini saya udah hasil mengutip saya ya, misalnya. Terus kalian tulis manual nanti daftar pustakanya. Saya kasih contoh. Daftar pustaka. Nggak usah lagi yang namanya siapa ini penulisnya. Kurniawan, Agung Kurniawan, berarti ditulis di sini Kurniawan gitu ya. Ah, lama kayak gini. Saya juga nggak betah kayak gini. Terus tahunnya berapa, balik lagi, ngecek tahunnya berapa gitu ya. 2020. Ini lama ya teman-teman semuanya. Jadi sebaiknya kalian download yang namanya Mendeley. Kemudian kalau kalian ngutip ini, kalian add to library. Oke, saya stop screen dulu, saya buka dulu yang namanya Mendeley saya. Ini kalau Mendeley ada pelatihan khusus Mendeley juga sih. Kalau kalian sudah download Mendeley, dia nanti bisa kebuka jadi aplikasi yang kayak gini. Nah, tadi ada Agung ini ya. Kelihatan ya? Agung ini saya klik nih. Tadi kan kita mau mengutip, karena kita sudah mengutip Agung. Jadi dia sudah masuk ke pustaka kita gitu, udah masuk ke sini. Nah, sudah masuk ke sini, tinggal kita balik lagi ke tulisan yang tadi. Ini hasil mengutip dengan kata-katanya Agung, misalnya apa sih? Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Ponorogo berusaha melakukan MSDM melalui proses pengembangan database. Ya kan? Pengembangan MSDM di daerah dilakukan melalui pengembangan sistem database, misalnya. Ini artinya harus dikutip, harus masukin nama Agungnya. Kalian tinggal klik preference, terus klik open Mendeley, ya. Mau yang Harvard atau yang apa, tergantung dari ini. Insert citation, ya. Go to Mendeley, terus ini Agung tadi kita klik, karena kita ngutip punya Agung, klik sheet, dia langsung keluar Agung Kurniawan. Dan nanti di daftar pustaka, ini tadi yang saya tulis ya, manual.
Kalian nggak usah manual, tapi kalian langsung klik, ada nih di atas, namanya insert bibliografi. Langsung klik aja. Nah, otomatis dia langsung keketik. Ya, bisa dipahami? Mau banyak misalnya, oh Bu, banyak Bu. Oke, misalnya ngetik nih, terus dikasih lagi. Misalnya nggak apa-apa ya, bukan MSDM ini riset saya. Terus ketik lagi nih, ngutip lagi, terus citasi lagi. Saya citasi punya ini misalnya, citasi. Terus ketik lagi, terus citasi lagi. Citasi. Ya, misalnya. Dia otomatis langsung masuk ke daftar pustaka kalian. Tuh. Dia tinggal ini modelnya model apa, Harvard, atau model Chicago, atau model apa, style. Nah, modelnya beda. Gitu ya, teman-teman. Ini memudahkan kalian semua untuk menulis. Jadi jangan, oh udah semua, tapi daftar pustakanya males, akhirnya lupa-lupa. Ada yang nulis tapi nggak ada daftar pustaka. Ada daftar pustaka tapi nggak ada di tulisan, di badan tulisan. Itu sering banyak terjadi, dan jangan sampai untuk Praja Kalbar terjadi lagi, karena kalian sudah tahu yang namanya Mendeley. Jadi mau 30, mau 50, wah, cuma gampang. Gampang kan? Gampang kan? Gampang. Oke, mau 100, mau berapa, pembimbing minta apa namanya? Citasinya coba yang 2019 ke atas gitu. Gampang, it's okay, Pak, it's okay. Langsung kalian cari aja nih. Kalau bahasa Indonesia memang dia jarang ya, kalian harus bahasa Inggris. Bu, kan bahasa Inggris terus nerjemahinnya gimana gitu. Sekarang udah canggih, ada sebenarnya langsung kalian bisa baca dengan bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita itu ya bahasa Indonesia. Nah, kalau pembimbing minta 2000 berapa? Yang citasinya 2019 ke atas, oh tenang, 2001 aja ada 10.000. Tinggal diseleksi aja nih. Mana yang masuk ke ranah ini kita. Oh ini cocok nih, baca dulu ya, dibaca, jangan sampai nggak dibaca menu-menu citasi aja. Ini bahaya juga kalian. Baca dulu abstraknya apa. Ya, kalau misalnya, aduh Bu, mumet nggak ngerti gitu ya, kalian bisa kopas, taruh di Google Translate lah, zaman sekarang. Ya, baca, oh intinya ini, masuk nih, langsung add to library. Terus baca lagi yang ini, oh ini masuk nih sama topik kita, add to library. Jadi, nanti saat menulis itu tinggal klik gitu aja. Cepet kan? Oke ya, panjangan kayaknya saya, jam 10 lewat. Oke, terima kasih Ibu Selvi atas paparannya yang sangat bagus mengenai jurnal ya. Yang penting adalah observasi di lokasi penelitian, kemudian identifikasi permasalahan yang ada, kemudian kaitkan dengan MSDM ya, jurnal Anda, kemudian terbiasa membaca jurnal, dan kemudian membandingkan nanti jurnal-jurnal yang ada gitu, sehingga kita termotivasi untuk membuat jurnal. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab dari adik-adik Praja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Selvi terkait penulisan jurnal. Oke, silakan. Ayo, silakan adik-adik Praja. Ini sesi belajar lah kita istilahnya, diskusi untuk jurnal ilmiah. Nggak ada yang mau bertanya nih, berarti udah paham kali orang ini. Nggak tanya karena sudah paham semua, atau masih ngeblank, atau apa? Izin Bu, izin bertanya. Ya, siapa tadi? Risang, apa ya tadi? Risang tadi ya? Silakan Risang. Saya Bagus Muhammad Afandi menggunakan perangkatnya Risang Bu. Oke.
Silakan. Izin Bu, terkait penulisan jurnal kan saya sudah melaksanakan observasi, mengamati dan wawancara dan menggunakan aplikasinya secara langsung. Sudah mendapatkan semuanya, tapi ketika saya menulis saya stuck gitu Bu. Jadi saya bingung mau menulis dan mengembangkannya bagaimana lagi Bu. Itu terus solusinya gimana ya Bu? Oke, Mbak Selvi. Jadi pertanyaannya Mas Budi ini stuck, nggak bisa mau nulis apa gitu. Padahal sudah mendownload semua. Mungkin dari arahan lah, bagaimana untuk memberi motivasi lah untuk adik-adik kita nih. Silakan, Oke, Mbak. terima kasih ya, bagus. Sebelumnya saya tanya stuck-nya di bagian apa? Bagus. Stuck-nya menulis latar belakang atau apa? Bagian hasil dan pembahasan Bu. Hasil dan pembahasan. Iya Bu. Hasilnya belum ada ya? Izin Bu, hasilnya belum ada Bu. Karena saya stuck di situ. Jadi Oke. Yang namanya hasil itu ya jawaban dari pertanyaan riset ya, atau jawaban dari tujuan tulisan. Nah, kalau bagus belum dapat hasilnya, artinya saya tebak 100% berarti bagus tujuan tulisannya itu belum mantap. Ya. Kalau boleh tahu apa? Tujuannya apa? Atau pertanyaan tulisannya apa? Judulnya apa deh? Oke. Judul. Nggak kedengeran bagus. Halo. Udah kabur Pak Agus nih. judulnya penerapan digitalisasi pelayanan pengajuan pensiun pada aplikasi Siulan di daerah istimewa Yogyakarta. Penerapan digitalisasi pada aplikasi pensiun. Iya, aplikasi Siulan di BKDDI. Wulan. Bagus sudah konsul ke pembimbing. Mohon izin, bisa diulangi lagi? Sudah konsultasi ke pembimbing? Dapat masukan apa? Siap sudah Bu. Kepada dosen pembimbing sudah. Ya, kalau masih stuck ya bagus. Coba tujuan tulisannya itu harus diperjelas. Ini ingin melihat bagaimana penerapan digitalisasi. Ini lebih ke arah implementasi juga sebenarnya. Ada unsur implementasi. Nah, cari konsep-konsep implementasi sebuah, ini ada moderator kita ini Pak dosen komputer ya, bagaimana konsep-konsep implementasi untuk proses penulisan. Kalau mau pisau analisis, sebenarnya ini pisau analisisnya juga belum ada, mungkin bagus, sehingga bingung nih mau nulisnya apa dan stuck mulai dari mana gitu. Nah, yang paling umum itu memang buatlah kerangka tulisan. Ya, kerangka tulisannya dulu. Entah itu kerangka latar belakangnya, kan tadi sudah saya kasih tuh rumus menulis latar belakang apa aja yang harus dimuat di dalam itu. Kemudian kerangka misalnya, sebenarnya penerapan digitalisasi itu udah kebayang nih hasilnya seperti apa gitu. Di sana ternyata proses penerapannya itu sosialisasi ke masyarakat, kemudian bagi yang mau mengurus pensiun itu wajib mendownload aplikasinya misalnya udah ada kebayang hasilnya apa, apalagi bagus sudah
trial untuk mencoba si aplikasi ini. Pasti menemukan ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang menjadi bahan masukan untuk pembuat aplikasi dan juga pengguna aplikasi. Nah, apa saja itu tuliskan poin-poinnya. Satu misalnya. Aplikasi diterapkan pada saat di lokasi pelayanan. Kemudian yang kedua apalagi misalnya. Jadi buatkan dulu aja bagus poin-poin yang mau ditulis. Tujuannya untuk apa? Untuk biar nggak muter-muter, ya saat menulis itu nggak muter-muter, udah kebahas di awal, balik lagi di bawahnya. Dan juga langsung ada sesuatu yang bisa menjadi patokan kita. Tinggal hasil dan pembahasan ya. Nah, bisa tadi hasil dan pembahasan. Ini ya. Coba bagus cari atau lihat bagaimana faktor-faktor dari proses penerapan digitalisasi itu. Kemudian mungkin bisa dilihat juga dari aspek dampaknya ya bagi si penerima layanan pensiun. Kemudian tulis juga apa sih mungkin sama serupa tentang aplikasi-aplikasi itu juga. Dan ini khususnya untuk pensiun gitu misalnya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kita memberikan setelah kita mencoba aplikasi itu, ada hal-hal yang dirasa dari kita sebagai orang yang mencoba itu dan juga menjadikan data kita ya, menghimpun data, kita yang merasakan bahwa ini masih kurang cepat mungkin speed-nya atau masih kurang pelayanannya mungkin kurang respon atau yang lainnya gitu. Atau ada fitur-fitur tertentu yang mungkin tidak bisa diaplikasikan. Nah, itu bisa menjadi satu data kita yang kita susun kira-kira ke depan harusnya seperti apa. Atau dari sisi penerapan itu, kalau kita kaitkan dengan sistem manajemen MSDM, ini terkait dengan apa misalnya. Itu bisa dipakai. Tapi kalau benar-benar stuck di awal tuh yaitu tulis dulu kerangka tulisan, mau nulis apa, terus kerangka itu isinya apa, minimal 5W 1H. Ya, siapa yang pakai, terus gimana pakainya, kenapa harus pakai aplikasi itu, ya. Terus apa itu terkait dengan aplikasi itu sebenarnya apa, mungkin aplikasi itu dibuat oleh dinas apa, kemudian bagaimana sistem kerjasamanya, gitu ya, bagaimana sehingga aplikasi itu ada. Gitu. Tapi sebaiknya jangan terlalu melebar ya terkait aplikasi. Dari hasil dan pembahasan misalnya 7 lembar, pasti 1 ya. 7 lembar itu 4 lembar tentang aplikasi semua. Sementara kita tidak memberi makna dari apa sih penerapan dari aplikasi itu. Itu ya mungkin agak kosong, agak kurang bernas isinya ya, kurang menggigit lah. Karena isinya deskripsi pemaparan tentang aplikasi. Tidak ada pemaknaan dan juga analisis dari si penulis. Gitu ya, bagus. Terima kasih. Mungkin ada feedback lagi, ada respon lagi. Siap, terima kasih Bu atas arahan dan masukannya. Oke, terima kasih Mas Bagus. Dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, izin mau bertanya. Ya, Sagita. Pak, izin Bu, izin bertanya. Silakan Sagita. Ini kemarin sudah bimbingan dengan dosen bimbing kami, minggu lalu disuruh untuk menyiapkan metode penelitian. Dan kan kami sudah konsul ke Ibu kalau metodenya itu kualitatif deskriptif kan Bu. Nah, kualitatif Deskriptif.
Ya, Bu, permasalahannya kami itu masih bingung data kan Bu. Eh, izin- Coba gini, izin Bu. ya. Ya, permasalahan yang kami hadapi itu masih bingung dengan data yang kami siapkan sampai sekarang, Bu. Apakah benar atau tidak itu, Bu? Sejalur atau tidak dengan metode yang kami gunakan, Bu, izin, Bu. Karena kemarin Ibu bilang untuk dipertajam lagi kan, Bu, yang kemarin itu, tapi izin Bu masih bingung, Bu, dengan penjelasannya, Bu, izin, Bu. Oke. Yang kemarin itu memang metode kualitatif deskriptif, maksud saya karena gini ya, karena tema yang sudah kamu angkat itu sesuatu yang menarik baru. Coba kamu Google, bukan Google, coba kamu searching di apa namanya di Mendeley itu juga atau di Google Scholar juga terkait dengan sustainability human resources. Itu mungkin kalau dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu masih belum banyak yang mengambil. Maka sayang banget, masukan saya untuk kamu, sayang banget kalau misalnya kamu hanya menggunakan metode yang deskriptif. Ya. Karena kamu kan di lokasi nih, di lokasi apa namanya penelitian, di lokasi tempatnya sendiri di situ, artinya kan kamu memang terlibat full di situ, ya. Kamu bisa mencari data di situ. Saran saya metodenya tidak harus deskripsi, mungkin kamu bisa ambil fenomenologi gitu ya. Tapi mungkin kadarnya itu tidak seberat fenomenologi punya orang-orang antropologi gitu. Antropologi, ya. Nah, kamu bisa gali terus di situ dan bahkan terkait dengan aplikasinya yang Bank Inovasi itu, kamu bisa ikuti, maksudnya kenapa bisa sampai di apa terpilihnya, kemudian di-upload di websitenya yang seperti itu, kan kamu bisa terlibat dan bukan terlibat, ya bisa terlibat langsung dan juga bisa bertanya secara langsung. Kamu lihat sendiri bagaimana mereka, pikiran-pikiran mereka memilih Bank Inovasi itu. Nah, itu yang maksud saya dipertajam. Jadi tinggal eksekusinya aja yang dalam tanda kutip itu juga harus menjual. Metode kamu itu juga harus menjual. Karena kalau deskripsi, tadi kan ada beberapa hal yang menyebabkan jurnal itu ditolak ya. Salah satunya karena metodenya itu adalah out of date. Ya, sudah apa namanya metode yang sangat umum. Sementara di luar sana orang menggunakan metode itu udah yang apa mengkombinasikan antara metodenya orang IT dengan orang sosial, sudah mengkombinasikan antara kualitatif kuantitatif, pendekatannya pun udah beragam macam gitu. Sementara kita punya topik yang bagus, tapi kalau kita eksekusi hanya deskripsi itu sayang banget. Maka nanti kamu bisa baca-baca lagi ya, perkaya lagi di bagian metodenya itu. Mungkin ada apa namanya, kalaupun kamu mengambil dengan cara wawancara mendalam yang seperti apa, itu dipaparkan alasannya kenapa wawancara mendalam, kemudian bagaimana wawancaranya itu juga, bagaimana data kamu itu dianggap jenuh, mungkin ya. Jadi kalau karena kamu kualitatif ya, kualitatif itu bukan berarti kamu kita yang merencanakan saya mau wawancara 3 kali aja deh gitu, atau 4 kali aja deh gitu, tergantung bapaknya bisa atau enggak gitu. Tapi yang namanya wawancara untuk sebuah data ya, untuk mendapatkan data itu adalah ketika selesainya itu adalah ketika data kita jenuh. Jika Bapak A, walaupun 2 orang atau 3 orang, Bapak A bilang bahwa datanya Bank Inovasi itu memang dibuat oleh peserta, Bapak B bilang inovasi dibuat oleh peserta yang rajin, Bapak C bilang inovasi dibuat oleh peserta yang memang berbakat misalnya. Artinya ada satu clue garis besar, ya blueprint-nya bahwa inovasi itu dibuat oleh peserta pelatihan. Ada pemberdayaan dari sisi MSDM dalam konsep manajemen sumber daya manusia, ada pemberdayaan pesertanya, ya, dan itu menarik untuk kamu telaah gitu ya. Nah, pendekatannya ya apa namanya, mungkin ada pendekatan yang lain yang dari sisi konsep itu ada namanya gitu. Saya belum memahami terkait dengan apa namanya pendekatan untuk menggali lingkup studi MSDM itu. Mungkin nanti kamu bisa baca-baca lagi ya. Itu yang saya maksud pertajam. Izin Bu, namun kemarin kan kami sudah melaksanakan wawancara Bu terkait
jawaban dari wawancara tersebut itu hampir sama, Bu, izin Bu. Kalau misalkan itu gimana, Bu? Kalau hampir sama, bukan hampir sama, belum tentu sama ya. Izin Bu, Ada tapi yang maksudnya sama gitu. sama. Kalau Bukannya sama, ya kalau sama artinya data kamu udah jenuh. Udah, nggak usah tanya lagi ke yang lain. Kalau tanya ke yang lain pun datanya sama seperti itu. Sebuah penelitian, sebuah riset mengumpulkan data itu, kapan dia akan berhenti ketika datanya itu sudah jenuh. Mau ditanya ke 1.000 orang pun jawabannya sama, itu datanya udah jenuh, udah stop. Gitu. Tinggal mungkin kita cari pertanyaan yang lain. Kalau kamu nanya, ini siapa yang buat? Peserta, peserta. Mau orang sepontianak pun bilang bahwa yang buat itu peserta gitu misalnya. Oke, selesai di pertanyaan yang siapa yang buat, mungkin bagaimana. Untuk pertanyaan kenapa, untuk pertanyaan yang lainnya. Siap, terima kasih, Bu izin Bu. Iya. Oke, dari Mbak Sugita cukup ya. Mungkin dari teman-teman, lihat-lihat aja. Tanya, mungkin ada keluh kesahnya mengenai jurnal penelitiannya seperti apa, mungkin bisa diceritakan ke Mbak Selvi, ke Ibu Selvi ini yang cukup pengalaman. Ya, Saya mungkin, mau dengar yang mungkin belum dapat ide. iya, kayaknya mereka belum ada ide nih. Yang belum ada, yang sudah ada yang belum ada. Nah, yang belum ada nih kendalanya apa? Oke, ayo dari teman-teman dari Praja harus berani nih. Karena waktunya sebentar lagi Bentar ya. lagi nih ya. Pulang hari tanggal 3. Manfaatkanlah dalam waktu 2 minggu ini untuk menggali data apa yang mau ditulis. Tidak ada. Jadi Bu, izin bertanya Bu. Ya. Jadi judul kami itu penerapan digitalisasi sistem informasi kepegawaian pada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi Coba kita tolong dicet, kayaknya panjang banget ini. Penerapan digitalisasi pada sistem informasi pemerintah. Penerapan digitalisasi sistem informasi apa tadi Mas Bagus, Mas apa? Mas Risang. Oke. Sudah ditulis bersama. Penerapan. Sudah ditulis, Pak, Bu. Oke. Penerapan digitalisasi sistem informasi kepegawaian ASN Memayu pada aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DIY. Ini ada yang share screen ya. Putri coba. Putri. Penerapan digitalisasi. Oke, artinya memang mau melihat bagaimana proses digitalisasi, bagaimana digitalisasi sistem informasi kepegawaian itu diterapkan pada aparatur sipil negara di lingkungan. ASN Memayu ini apa? Aplikasi apa? ASN Memayu itu nama dari sistem informasi kepegawaiannya, Bu. Nama aplikasinya. Sebenarnya ini secara garis besar kamu kalau mau cari jurnal-jurnalnya itu tentang apa namanya, digitalisasi lah ya, digitalisasi SIM. Sistem informasi
pemerintah, tapi case-nya itu adalah ASN Memayu. Iya, nama aplikasinya. Case-nya ASN Memayu. Saya kasih saran yang lebih simpel, mau nggak? Mau, Bu. Gini ya. ASN Memayu. Ini karena tulis judul artikel ya, bukan judul laporan penelitian. Gitu. ASN Memayu digitalisasi. Coba, karena kan kamu istimewa nih, DIY. Mungkin ada yang beda nggak? Spesial case untuk daerah istimewa dengan daerah yang bukan istimewa. Ini ada satu hal yang beda juga dengan teman-teman kamu yang mungkin ada di Jawa Barat atau ada di Padang, ada di Lampung, ada di tempat yang lain. Kalau saya kasih judul sesimpel ini masih masuk nggak dengan itu? Masuk sekali, Bu. Bagus. Terima kasih, Bu. Izin, Bu, lalu kalau untuk fokus penelitiannya tuh, kita pengen membandingkan sebelum adanya digitalisasi ASN Memayu ini dan sesudah adanya digitalisasi ini, Bu. Oh, tambah aja perbandingan. Kalau mau membandingkan ya, ini kan kalau penerapan hanya menerapkan nih. ASN Memayu, perbandingan, sistem perbandingan. Sebelum dan sesudah apa ya? Sebelum adanya ASN Memayu dan sesudah adanya ASN Memayu. Artinya ada sistem, perbandingan sistem. Perbandingan sistem ASN, sistem informasi ASN di daerah istimewa. ASN Memayu itu digitalisasinya, nama digitalisasi. Lalu kalau seperti itu bagusnya kuantitatif atau kualitatif, Bu? Kalau perbandingan tergantung kebutuhan si penulis. Kalau kalian terbiasa untuk survei, semua ASN kira-kira kalian sanggup nggak? Populasinya semua ASN DIY, tapi mungkin sampelnya 100 orang. Kalau mau pakai rumus Parsons mungkin 100 orang aja. 100 ASN, bisa dapat nggak ASN 100 untuk ngisi Google Form kalian? Izin, Bu, sebenarnya kita udah bikin survei kemarin Google Form-nya, respondennya itu 8.600 ASN, Bu. Sudah, 8.000. Ini, Bu, 8.648 ASN. DIY. Se-daerah istimewa Yogyakarta. Oh iya. Bisa aja. Itu kalian ada uji reliability nggak? Belum ada, Bu. Ini hanya baru pertanyaan-pertanyaan Google Form tentang apa sih dampaknya ASN Memayu terhadap kinerja ASN itu, Bu. Dan yang ngisi itu
memang seluruh ASN kita sebar dan sekarang udah terkumpul 8.600 responden. Berapa pertanyaan? Pertanyaannya 15, Bu. Itu pertanyaan misalnya coba yang pertama apa? $8.000 itu cukup banyak kalau mau kalian olah. Kalau pakai Smart BLS 100 responden ke atas, 500 sampai 100, kalian bisa pakai SEM, tools analisis untuk kuantitatifnya ya. Tapi kalau untuk pengolahan datanya kita belum tahu seperti apa prosedurnya, Bu. Jadi belum terlalu paham kalau kuantitatif. Untuk sementara kita masih kualitatif. Oke, berarti kalau mau kualitatif deskriptif dari hasil responden, membahasakan hasil survei, ya, mendeskripsikan aja, misal untuk komponen yang pertama itu kecenderungan jawabannya itu apa, gitu. Mendeskripsikan aja. Tapi kalau pertanyaan kalian itu mungkin ya maksudnya saat proses pengolahannya bisa kalian eksekusi dengan baik juga ya. Jadi kalau mau perbandingan bisa aja kalian melihat tren misalnya dari sebelum bagaimana ASN memanfaatkan sistem informasi sebelum digitalisasi, kemudian dan sesudah ada ASN memayungi. Kalian melihat trennya itu seperti apa dan kalian bisa mengekstrak, memberikan makna dari hasil tren itu bagus juga, menarik juga. Tapi kalau untuk membuktikan sesuatu, ya kalian tools analisis datanya bisa pakai SEM sebenarnya, ada namanya SEM analisis. Karena itu responden kalian terlalu banyak, 8.000, tapi kalau hanya sekitar 100 sampai 500, kalian bisa pakai Smart BLS tools analisisnya. SPSS. Kalau untuk jumlah responden yang ideal itu, pengambilan sampel yang ideal itu berapa, Bu? Ada rumusnya ya. Kalau sederhananya 10% dari populasi. Biasanya sederhananya 10% dari populasi. So, populasi ASN, ada data kan ASN di Jogja itu ada berapa? Sekitar 900. 900. Iya. Masih terlalu banyak. Iya, kalau kalian hampir semua, karena dari 9.000 kalian ambil 8.000, makanya bisa aja, tapi diolahnya itu dengan aplikasi SEM namanya. Itu memungkinkan. Kalau SPSS belum bisa, Bu? SPSS bisa, tapi SPSS itu sekarang tren untuk tools yang dipakai untuk jurnal-jurnal ya. SPSS itu udah nggak dipakai lagi sama peneliti. Sekarang yang paling sering itu adalah pakai Smart BLS namanya. Coba di ini, Mbak. Kalau bisa. Smart BLS bisa kalian cari, download. Itu terbuka kok, nggak perlu langganan. Tapi kalau SEM itu yang langganan. Apa? Udah. SEM, Sequel Emotional SEM. Cari bagaimana. Cari aja tutorialnya di YouTube. Smart BLS separuh dari analisis faktor-faktor, tapi separuh kan. Dan biasanya kalau penggunaan Smart BLS itu untuk menggali apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menjadi pengaruh ASN menggunakan digitalisasi, menggunakan sistem informasi ASN memayungi. Gitu. Jadi jangan dibikin berat, susah banget ya, SEM gimana susah juga, gitu. Nggak usah dibikin berat. Ini aja, kalau kalian tertarik ya silakan pelajari di YouTube ataupun di kursus-kursus yang lainnya, webinar-webinar. Kalau kita bahas bareng juga ada beberapa sih yang saya sudah pakai tools Smart BLS sama SEM. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, terima kasih.
Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah mulai jam 11, Bu Selvi kayaknya. Saya masih penasaran, mungkin ada yang belum menemukan ide aja, bisa sharing apa sih keluhan, maksudnya keterbatasannya. Ya, silakan disampaikan ada Adik Praja. Mungkin ada Ibu Selvi yang bisa membantu nantinya. Ada ide. Ya, bimbing ada, nanti Mbak Selvi akan membantu lah segi pengetahuan jurnalnya. Oke, silakan. Kalau tidak ada nih, kita segera tutupkan ini diskusi sosialisasi penulisan jurnal ilmiah. Oke, teman-teman, ada? Oke. Silakan kalau masih malu-malu ya mungkin bisa lain waktu untuk. Oke, jika tidak ada, mungkin kita bisa semua boleh dihidupkan kameranya untuk sesi pemotretan lah ya, dari bukti untuk iya, ada pembuktian bahwa kita ada asosiasi penulisan jurnal ilmiah. Oke, belum nggak semua nih. Sarip Hidayat nih. Sarip. Pak Silver, selamat pagi. Nah, Pak Silver nih. Oh, Pak Silver udah nih. Siap. Izin. Izin, Pak. Oke, belum semua nih yang kameranya. Oke. Mari ku. Udah siap, ah? Oke. Belum ada nih. Oke, kalau sudah semua, kita mulai untuk pencetannya ya, fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Hah? Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Cukup Bang ya. Nggak usah lah, cukup. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas untuk teman-teman Adik-adik Praja. Terima kasih Bu Silvi, Bu Rojali, Pak Silver, dan Bapak Ibu semua yang ada. Teman Adik-adik Praja silakan menyesuaikan kegiatan lainnya. Praja saya ingatkan bahwa mulai besok, mulai hari ini sampai dengan tanggal 25, itu adalah kegiatan monitoring pelaksanaan praktek lapangan baik magang 1, PL2, dan PL3 di masing-masing provinsi. Jadi saya harapkan ada komunikasi dengan tim-tim monitoring, baik itu dosen dari Jatinangor, dosen dari Jakarta, maupun dosen dari kampus daerah lainnya. Ya, kalau ada tim monitoring, silakan dikoordinasikan bahan-bahan yang diperlukan, kemudian materi-materi yang perlu kali saya sampaikan disiapkan juga. Ya, untuk provinsi lain silakan menyesuaikan. Untuk provinsi Kalbar itu pelaksanaannya besok. Ya, besok secara terpusat di provinsi, silakan menyesuaikan. Demikian, sekali lagi terima kasih Bu Silvi, luar biasa, sangat baik sekali. Pak Rojali juga, saya lihat makin cerah aja ini, makin ganteng. Dan teman-teman ada Praja yang lain, silakan menyesuaikan kegiatan selanjutnya. Akhir kata, terima kasih, selamat siang, salam sehat semuanya. Selamat siang. Siap, salam sehat, selamat siang. Semuanya ada di Praja ya.